Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Senin pagi. Dua mobil travel menabrak truk towing pengangkut alat berat dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, 6 orang tewas. HP, travel, S. Video amatir warga merekam pasca kecelakaan maut di Jalan Raya Situbondo, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Mobil travel jenis Elf mengangkut belasan penumpang ringsek tak terbentuk setelah menabrak truk yang mengangkut alat berat dari arah berlawanan. Sementara korban tergeletak di jalan raya. Akibat kecelakaan, 6 penumpang tewas, 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 2 meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi. Kecelakaan terjadi saat 2 mobil travel melaju beriringan dari arah Banyuwangi menuju Bali. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, travel yang ada di posisi paling depan tiba-tiba saja oleng ke kanan hingga menabrak truk towing pengangkut alat berat ekskavator yang melaju dari arah berlawanan. Akibat benturan ini, alat berat terjatuh dari atas truk hingga menimpa mobil travel. Sementara kendaraan travel yang ada di barisan belakang juga menabrak mobil travel di depannya, namun hanya mengalami kerusakan ringan. Hasil olah TKP, tim Satlantas Polrestabes Banyuwangi dan Dirlantas Polda Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi diduga akibat sopir travel mengantuk hingga mengakibatkan kendaraan oleng menabrak truk. Polisi juga mendapatkan informasi dari korban selamat bahwa alat pengereman mengalami kerusakan. Supirnya mengatur, tapi ada keterangan daripada penumpang bahwa kendaraannya satu memang kurang layak karena pada saat direm dari awal berangkat sudah ada yang menurut keterangan dari penumpang. Dan pada saat evakuasi tadi sudah lancar, arus lalu lintas sudah lancar, sudah aman. Kita bersihkan puing-puingnya yang ada di lokasi dan kita sekarang pendataan, sementara masih pendataan korban karena ada beberapa korban yang tidak membawa KTP atau KTP-nya masih di dalam tas. Belasan penumpang kendaraan travel ini rata-rata pekerja proyek bangunan yang akan berangkat menuju ke Pulau Bali melalui jalur penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ya, saudara, peristiwa ini mengingatkan kita agar waspada saat membakar sampah di musim kemarau. Di Bangkalan, sebuah kandang ayam sepanjang 150 meter ludes terbakar. Penyebabnya, saudara, bekas pembakaran sampah yang apinya kembali menyala akibat cuaca panas dan kuatnya hembusan angin. Kebakaran kandang ayam di Desa Kramat, Kecamatan Kota Bangkalan membuat panik warga. Luasnya area serta bahan baku kandang yang terbuat dari bambu menyebabkan api cepat membesar. Tim pemadam kebakaran sempat kesulitan mencapai lokasi kebakaran sebab jalan yang sempit. Agar api tidak merembet ke permukiman, warga dibantu petugas gabungan memadamkan api serta mencegah api merembet ke permukiman. Saat terbakar, kondisi kandang kosong karena sebagian besar ayam telah dijual. Berdasarkan keterangan para saksi mata, kebakaran diduga berasal dari api sisa pembakaran sampah yang merembet ke semak-semak kering hingga membakar kandang. Bisa dipadamkan berapa jam? Kurang lebih 1 jam karena aksesnya terlalu sempit ya. Berapa yang didamkar? Ada 2 yang kita siapkan, 1 di luar, yang kecil yang masuk. Karena medannya juga ya? Medan terlalu sempit. Petugas pemadam kebakaran mengimbau agar waspada membakar sampah saat musim kemarau. Warga diminta memastikan api benar-benar padam dengan membasahi area yang terbakar. Sebab cuaca panas ditambah kencangnya hembusan angin sangat rentan memicu api menyala kembali. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Ya, saudara, warga di Gresik memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menggelar kirab 12 Gunungan Tumpeng. Angka 12 sebagai simbol tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Acara juga dimeriahkan oleh para pesilat dari berbagai perguruan silat sebagai simbol kerukunan. 12 buah gunungan tumpeng berisi aneka buah segar dan sayuran dikirap mengelilingi jalan raya Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Acara ini digelar oleh warga Perum Galaksi Andalusia, Desa Suci untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad.
Angka 12 gunungan tumpeng sebagai simbol tanggal kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni 12 Rabiul Awal. Pihak panitia acara juga melibatkan 4 perguruan silat yang ada, yakni PSHT, PSHW, Kerasakti, dan Pakar Nusa untuk mengarak 12 gunungan tumpeng sebagai wujud kerukunan antar pesilat di desa setempat. Usai dikirap dan dipanjatkan doa, warga langsung antusias untuk berebut gunungan tumpeng. Dapat ada Bu? Dapat limbing, timun, terong, sini banyak panjang. Iya, ini dalam rangka apa tadi? Selain memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan keakraban antar warga. Ini acara kirap merah putih sekaligus Maulid Nabi. Apa yang dikira Pak ini Pak? Yang dikirapkan ini buah. Tumpeng. Tumpeng buah. Gunungan buah. Ya, bisa juga. Ada berapa Pak yang Ada 12. 12 Ya. gunungan. 12 gunungan. Kenapa Pak itu memilih kok 12 tumpeng itu apa Pak? Maknanya apa Pak? Ya 12 Rabiul Awal. Usai kirap gunungan, rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad ditutup dengan lantunan gema sholawat. Muhammad Khodim melaporkan dari Gresik. Saudara, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV kembali menggelar operasi katarak gratis bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramlan Surabaya. Operasi katarak diikuti oleh puluhan masyarakat dari berbagai daerah, tak hanya Jawa Timur saudara, namun juga hingga Jawa Barat. Puluhan pasien penderita katarak Minggu pagi memenuhi ruangan rawat jalan Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramlan Surabaya. Sebelum dioperasi, pasien katarak terlebih dahulu di-screening atau pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien. Pengecekan kesehatan dilakukan detail mulai dari tekanan darah, gula darah, hingga wawancara terkait penyakit bawaan. Beberapa pasien katarak mengatakan senang bisa mengikuti operasi gratis yang diadakan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya. Dengan adanya operasi katarak gratis, kami sangat bersyukur, berterima kasih dengan adanya program yang diadakan oleh YPP beserta sponsor. Kedepannya mudah-mudahan bentuk-bentuk kerjasama atau bentuk-bentuk baksos seperti ini tetap diadakan karena memang sangat membantu masyarakat kecil. Sangat membantu dalam pelaksanaan operasi katarak gratis Mas ya. Kita yang mengidap katarak bisa melihat lagi dengan adanya program ini dari YPP. Terima kasih YPP Indosiar SCTV atas pelaksanaan program ini. Pasien yang lolos screening diberikan nomor antrian untuk selanjutnya bisa dioperasi. Operasi katarak ini dilakukan oleh dokter spesialis mata berpengalaman. Pasien operasi katarak gratis ini diikuti berbagai masyarakat, tidak hanya Jawa Timur, juga dari Bogor, Jawa Barat. Menurut Dr. Ketut Triwanto, Wakil Kepala Bidang Pembinaan Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramlan, operasi katarak gratis ini merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79 yang dilakukan di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV. Dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial ini, TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, dalam hal ini RSPAL Dr. Ramlan, bekerja sama dengan seluruh stakeholder masyarakat yang berkontribusi untuk kegiatan bakti sosial ini. Terutama untuk katarak kita bekerjasama dengan UPS yang sudah sekian lama melaksanakan kegiatan, khususnya kegiatan operasi katarak bekerjasama dengan TNI. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus bahwa menunjukkan TNI hadir dalam setiap kegiatan masyarakat, khususnya pada hari ini dalam hal pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat secara umum.
terutama terkhusus terkait dengan penyakit katarak. Tidak hanya operasi katarak, pasien juga diberikan bantuan bingkisan serta biaya perawatan dan kontrol pasca operasi hingga sembuh total. Sri Rama dan Sutrisno melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.